Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan simulasi PET. Mari pertama-tama kita buka Google ya. Kita tulis simulasi PET. Di sini ada petcolorado.edu. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih yang fisika dan kita pilih untuk Circuit Construction Kit DC. Di sini kita akan membuat rangkaian seri dan paralel menggunakan simulasi PET. Silakan diperhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Kita akan membuat rangkaian seperti itu. Di sini saya akan jelaskan dulu. Pada bagian sisi ini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Ini adalah bentuk komponennya. Dan ini adalah bisa juga menggunakan simbol. Di sini juga ada voltmeter dan ampermeter yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangannya. Baik, kita mulai saja ya. Kita buat rangkaian seri dulu. Kita siapkan sumber tegangannya. Ini caranya kita klik aja, diklik saja, kemudian digeser ke arah rangkaian yang akan kita buat. Oke, di sini kita buat dahulu rangkaian seri dari 2 buah lampu. Oke, lampu kita hubungkan di sini. Kita buat 2 lampu ya. Sama lampunya juga digeser saja. Kemudian kita buat rangkaian tertutup. Karena dengan rangkaian tertutup, arus listrik bisa mengalir. Oke, setelah kita buat rangkaian seri seperti ini, sekarang kita tentukan nilainya. Kita klik saja. Untuk tegangan kita buat 6 volt. Kemudian untuk sebentar ini kita tampilkan dulu nilainya ya. Klik ini nilai, maka akan muncul tampilan nilai. Nah, di sini kita untuk lampu 2 kita buat 15 ohm. Oke, sudah terbuat ya rangkaian seri dengan 2 buah lampu. Kemudian kita coba mengonkan saklar. Kita hubungkan saklar. Kita sudah melihat lampu sudah menyala, aliran listrik sudah mengalir. Nah, di sini silakan diperhatikan arah aliran elektron ini adalah dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kemudian untuk aliran listrik konvensionalnya, yaitu kebalikan yang tadi ya, yaitu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kita buat yang elektron aja. Kemudian ini kita ukur. Mari kita ukur tegangannya menggunakan voltmeter. Yang pertama kita ukur tegangan sumber dengan menghubungkan probe positif dan negatif. Di sini terukur 6 volt. Kemudian kita ukur untuk lampu yang pertama. Untuk lampu pada R1, besarnya tegangan adalah 2,4 volt. Kemudian kita bisa mengukur untuk lampu 2. Tegangan pada lampu 2 besarnya adalah 3,6 volt. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk tegangan pada rangkaian seri adalah jumlah dari tegangan pada masing-masing lampu sama dengan besarnya tegangan sumber. Nah, sekarang mari kita ukur arusnya menggunakan ampermeter. Yang pertama kita ukur dulu di arus sumbernya, arus dari tegangan sumber. Arusnya adalah sebesar 0,24 ampere. Kemudian kita ukur arus untuk yang lampu 1. Besarnya sama, yaitu 0,24 ampere. Dan untuk arus kedua, besarnya juga sama,
0,24 ampere. Artinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk rangkaian seri, besar arusnya adalah sama. Arus yang mengalir pada masing-masing lampu ini adalah besarnya sama dengan arus sumber. Oke, sekarang kita buat untuk rangkaian paralel. Kita buktikan juga, kita mencari karakteristiknya untuk rangkaian paralel. Kita buat rangkaian dari 2 buah lampu yang disusun dengan secara paralel. Caranya sama dengan tadi ya, kita klik kabel dan lampu, kemudian kita geser. Kita buat rangkaian seperti contoh gambar di bawah itu. Itu adalah membuat rangkaian paralel. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita buat untuk rangkaian lampu yang kedua. Kita klik kabelnya, kita geser. Kemudian lampunya kita pasang di sini. Ke bawah saja. Nah, kemudian kita hubungkan juga dengan kabel dan kita buat rangkaian tertutup. Nah, oke, untuk rangkaian paralel sudah kita buat dari dua buah lampu ya. Kemudian kita tentukan nilai untuk tegangannya. Kita sama dengan rangkaian seri, kita buat tegangan 6 volt. Tinggal digeser ini. 6 volt, aduh kenapa susah. Kita bisa pakai manual seperti ini. Kemudian untuk lampu yang ke-1 10 ohm dan untuk lampu yang kedua kita buat 15 ohm. Oke, sudah rangkaiannya sama dengan rangkaian seri ya nilainya. Kemudian kita coba hubungkan saklarnya. Arus sudah mulai mengalir. Oke, sekarang kita ukur tegangannya. Kita ambil voltmeter. Kita ukur untuk tegangan sumbernya adalah besarnya 6 ampere. Kemudian tegangan untuk lampu ke-1 dengan hambatan 10 ohm, besarnya tegangan 6 volt. Kemudian untuk lampu 2 ternyata sama, 6 volt. Berarti di sini bisa disimpulkan ya, bahwa untuk rangkaian paralel, besar tegangan sumber sama dengan besar tegangan pada masing-masing lampu. Oke, sekarang kita ukur arusnya. Kita ukur dulu arus sumber. Besarnya arus sumber adalah 1 ampere. Arus pada lampu 1 adalah 0,6 dan untuk lampu 2 adalah 0,4. Dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk arus pada rangkaian paralel itu adalah jumlah dari arus yang mengalir pada masing-masing lampu. Jumlah dari arus yang melalui lampu 1 dan lampu 2 sama dengan arus pada sumber. Ya, di sini itu tadi kesimpulan untuk arus pada rangkaian paralel. Berarti kita sudah bisa membedakan ya untuk besar tegangan dan besar arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita perhatikan untuk nyala lampunya. Silakan diperhatikan, kita matikan dulu alirannya. Silakan diperhatikan untuk rangkaian seri ini. Kita lihat nyala lampunya. Nyala lampu untuk hambatan yang lebih besar itu lebih terang daripada hambatan yang kecil. Di sini 10 ohm lebih kecil. Nah, di sini kita bisa simpulkan, kita lihat dari hasil perhitungan ini. Karena pada rangkaian seri arus yang mengalir pada masing-masing lampu ini sama, sehingga jika pada lampu ini hambatannya besar, maka tegangannya juga besar. Jika hambatannya kecil, tegangannya juga kecil. Jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwa pada rangkaian seri
jika hambatan lebih besar, maka nyala lampu lebih terang. Kemudian kita perhatikan untuk rangkaian paralel. Dari rangkaian paralel ini, lampu dengan hambatan kecil menyala lebih terang daripada lampu dengan hambatan yang besar. Karena di sini tegangan pada masing-masing lampu besarnya adalah sama, sehingga semakin kecil tahanannya, maka tegangannya juga semakin arusnya semakin besar. Oke, semakin besar tahanannya, arusnya semakin kecil. Dan semakin kecil tahanannya, maka arusnya semakin besar karena di sini tegangannya adalah sama. Oke, demikian kita mencari perbedaan karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan yang saya berikan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.